Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini pembahasan tryout semifinal KMNR yang pertama akan dibahas bersama Bu Manggar ya. Untuk soal nomor 1 sampai 10 di sini mari kita bahas dulu ya. Untuk nomor 1 kita diminta untuk mencari hasil dari penjumlahan 2025 dibagi dengan 25 ditambah 2025 dibagi 27. Kebetulan 25 sama 27 itu adalah pembagi dari 2025, jadi itu pasti hasilnya bilangan bulat ya. Kita hitung satu persatu. Untuk 2025 dibagi 25 hasilnya adalah 81. Kemudian 2025 dibagi 27 hasilnya adalah 75. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini maka jumlahnya adalah 156. Maka jawabannya adalah yang A, itu ya. Insya Allah jelas untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, diketahui bahwa 2025 adalah bilangan berpangkat di sini ya. Kalau diuraikan maka itu adalah faktorisasinya ya, faktorisasi prima dari 2025. Maka kita bisa cari di sini dengan menggunakan pohon faktor ya, kalau kalian hitung di situ. Jadi 2025 itu adalah 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, jadi ini Bu Manggar sesuaikan karena di sini syaratnya adalah M kurang dari N ya. Jadi M-nya itu kita dapat 2 ya, N-nya itu 4 ya. Sehingga kalau kita lekatkan di situ maka A-nya adalah 5, kemudian B-nya adalah 3. Ya. Kalau kalian tanya, Bu, dari mana 2025 kok jadi 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 4? Itu kalian harus faktorisasikan pakai ini ya, yang pohon faktor itu. Nah, masih ingat yang cara pohon faktor? 2025 dibagi 52 aja yang paling gampang ya itu ya. Jadi kalau kalian bagi dengan 5, kita punya di situ 2025 dibagi 5, silakan bisa dihitung, coba itu ya, hasilnya adalah 405 ya. Nah, 5 ini bilangan prima, kemudian kalau kita bagi 5 lagi maka kita dapat oleh di situ 81 ya. 81 ini faktornya 3 ya, habis bagi 3 gitu. 27 3 9 3 dan 3, jadi 3-nya ada 4 di situ ya. Paham ya? Maka kita tinggal mengarahkan ke soal di situ ya. Yang diminta adalah A kurangin B, A-nya 5 dikurangi dengan B-nya 3, hasilnya adalah 2. Jawabannya yang B, seperti itu. Lanjut nomor 3. Untuk nomor 3, nah, di sini kita punya bilangan berpangkat ya. Kalau kita ini hilang ya pangkat min satunya. Jadi kalau kita punya bilangan berpangkat, misalkan N pangkat min 1 itu artinya 1 per N. Jadi itu kalian ubah. Nah, jadi X pangkat min 1 itu adalah 1 per X ya. Y pangkat min 1-nya adalah 1 per Y. Kita olah yang bagian dalamnya dulu ya. Nah, maka kita samakan bentuk pecahan itu, dijumlahkan penyebutnya ya. KPK-nya disamakan sehingga bisa dijumlahkan bagian pembilang atasnya kayak gitu. X dan Y, KPK-nya adalah X kali Y gitu. X kali Y dibagi X, hasilnya Y. Y kali 1, hasilnya Y yang atas. Lagi untuk yang sisi kedua, X kali Y dibagi Y, hasilnya adalah X. X kali 1, hasilnya X gitu ya. Maka kita jumlahkan di sini, kita punya X tambah Y per X Y ya, itu penyebutnya tetap. Kemudian ada sifat eksponen, mungkin kalian yang sudah ingat materi kelas berapa ini, 9 sebenarnya ini ya.
Kalau kita punya A per B pangkat min 1, ini bisa kita balik jadi B per A pangkatnya pangkat 1 nanti kayak gitu ya. Jadi kita punya soal yang di sini X plus Y per XY pangkat min 1, maka tinggal kita balik aja ya. Hasilnya adalah XY per X tambah Y. Hasilnya adalah yang C. Next, nomor 4. Kita punya di sini prisma segi 10. Kita suruh nyari berapa banyak diagonal ruang prisma kayak gitu. Jadi diagonal ruang pada prisma segi n ya kayak gitu. Segi berapapun di situ, maka kita bisa cari dengan rumusnya yang ini, n dikalikan n-3 kayak gitu. Nah, dari mana ini rumusnya? Sebenarnya kalian bisa coba-coba ya digambar kayak gitu. Nanti akan menemukan polanya. Ya, jadi kalau kita suruh nyari diagonal, banyaknya diagonal pada prisma ke-10, segi ke-10, maka n-nya kita ganti 10 ya. Jadi 10 dikali 10 kurangi 3 hasilnya adalah 70. Itu untuk nomor 4. Oke, jawabannya adalah yang D. Lanjut untuk nomor 5. Kita punya di sini pita biru panjangnya 24 meter dipotong-potong ya. Nah, potongannya itu masing-masing panjangnya setengah meteran kayak gitu. Jadi ada berapa banyak untuk yang pita biru? Coba kita hitung ya. Jadi 24 kita potong-potong itu berarti dibagi ya di situ setengah meteran. Nah, kita dapat 48 potong. Nah, jadi ingat kalau kita punya pembagian dengan pecahan, maka dia diubah jadi perkalian ya, dibalik. Nah, jadi asalnya kan dari 24 dikali 2/1 ya, gitu. Oke, kemudian yang kedua di situ ada pita merah muda atau pink ya, kayak gitu. Panjangnya lah 48 meter. Dipotong dengan ukuran masing-masing 3/4 meter. Jadi caranya sama, 48 kita bagi dengan 3/4. Maka kita ubah ke perkalian di sini ya. Nah, kita punya di sini 48 bagi 3 itu 16. 16 kalikan 4 dapat 64 potong. Jadi total banyak potongan pita dari yang biru dan pink kalau kita jumlahkan. Nah, jadi kita punya 48 dari yang biru, 64 dari yang pink. Jadi jumlahnya adalah 112 ya. Yang A untuk nomor 5. Lanjut untuk nomor 6. Langsung muncul ya ini. Ini. Jadi kalau kita mau bangun rumah di situ waktunya 40 hari ya. Dengan 15 pekerja, maka kapasitasnya di sini totalnya adalah 40 kali 15 gitu ya, itu kalau utuh itu. Ini kita anggap kapasitasnya. Nah, ternyata ini sudah bekerja 10 hari ya, dengan pekerjanya masih utuh, pekerjanya 15 orang gitu ya awal. Kemudian istirahat selama 5 hari. Kalau istirahat berarti nggak ada pekerja yang bekerja ya. Gitu. Nah, selanjutnya sisanya karena tadi 40 hari ya, 10 hari udah jalan, terus 5 hari itu mandek, libur, istirahat, maka sisa harinya tinggal 25. Nah, otomatis di sini kan butuh tenaga lebih banyak ya agar cepat selesai kayak gitu. Maka ini yang kita cari berapa pekerja yang baru ya atau jumlahnya. Jadi ini beda, bukan 15 lagi. Jadi P di sini itu 15 ditambah pekerja tambahan pastinya kayak gitu. Nah, nanti yang ditanyakan adalah tambahannya. Kita selesaikan dengan proses aljabar di sini. Kita punya 600 sama dengan 150 ditambah 0 tambah 25P. 150 kita kurangkan ke sebelah kiri, dapat 450 ya. 25-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri jadi pembagi ya. Jadi kita punya di sini P-nya adalah 450 dibagi 25 hasilnya 18 pekerja ya. Oh, padahal awal tadi kita udah punya 15 pekerja kan dari soal ya. Sehingga tambahannya adalah 3 orang. Dari mana? Dari 18 dikurangi 15 pekerja yang sudah tersedia di awal. Kebalik.
Jadi tambahannya yang diminta ya, tambahannya adalah 3 orang pekerja gitu. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke nomor 7. Jadi ada sifat faktorial di sini ya. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau kalian punya 11 faktorial itu artinya 11 kalikan 10 ya kan, kalikan 9 dikalikan 8 dikalikan sampai hasilnya kali 1 belakang ujungnya kayak gitu ya. Kalau kalian punya 10 faktorial sama, itu berarti 10 kalikan 9 dan seterusnya sampai 1 ya. Nah, perhatikan di sini kalau kita punya 11 faktorial ditambah 11 faktorial ya. Misalkan kalian punya di sini kotak ditambah kotak, ini kan objek yang sama. Berarti jumlahnya adalah 2 kotak ya kan, atau 2 kali 11 faktorial ya kan. Itu untuk yang bagian atas atau pembilangnya. Untuk penyebutnya hati-hati, 9 faktorial tambah 10 faktorial ini kan berbeda ya angkanya. Jadi kita samakan dulu si faktorialnya kayak gitu. Nah, jadi karena kita punya ya 10 faktorial itu siapa sih? 10 faktorial itu 10 Bu kali 9 kali 8 kali 7 sampai kali 1. Padahal kita punya di sini 9 kali 8 kali 7 sampai 1 itu kan 9 faktorial ya. Nah, 10-nya yang depan kayak gitu. Jadi ini sama artinya 10 kali 9 faktorial ya itu. Nah, untuk penjumlahannya di sini. Jadi kalau kita punya misalkan ini kotak ya, ditambah 10 kotak, hasilnya adalah 11 kotak. Nah, ini hilang 9 faktorialnya. Tuh ya. Kemudian kalau kita mau hitung 11 faktorial dibagi 9 faktorial, hasilnya berapa? Hasilnya adalah kita pecah dulu di situ ya. 11 faktorial itu kan 11 kali 10 ya kan, kali 9 dan seterusnya ke belakang, itu Bu Manggar potong jadi 9 faktorial ya. Kemudian yang bawah 11 dikalikan 9 faktorial kayak gini. 9 faktorialnya habis ya kan, 11 nya habis, tinggal 2 kali 10, hasilnya adalah 20. Nah, itu ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 7 selesai. Nomor 8. Kita punya di sini perbandingan kelereng Ali dan Bahri 2:5 ya. Kemudian Bahri dan Caka 3:5. Nah, ini kan yang numpuk kan di bagian B-nya perbandingannya ya. Maka kita ambil KPK-nya 5 dan 3, yaitu 15. Ya. Jadi 15 ini dari 5 kali 3. Padahal kita punya di sini 5 kok bisa jadi 15, kan dikalikan 3 tadi ya. Jadi yang di sini ini sama, ini juga kaliin 3. Ya. Sedangkan untuk yang di sini yang sebelah kanan C-nya 3 kok bisa jadi 15, ini kan dikaliin 5 ya. Berarti sama yang ini juga kali 5. Gitu. Jadi perbandingannya adalah 6 banding 15 banding 25. Ini udah perbandingan keseluruhan ya. Kalau mau bandingkan A sama C bisa. Perbandingan A dan C nya adalah 6 banding 25 gitu. Oke, padahal kita punya di situ jumlah kelereng mereka 92 butir ya. Nah, perbandingan ini kalau dijumlah ya, itu kan 6 tambah 15 tambah 25 itu sebagai kelereng keseluruhannya. Nah, kita suruh nyari kelereng Ali. Kelereng Ali itu yang A. Di sini proporsinya atau perbandingannya kan 6 ya. Jadi 6 dibanding keseluruhan pembandingnya, yaitu 6 tambah 15 tambah 25 dikalikan 92. Nah, kita punya di sini 6/46 kali 92. Ini kan habis ya. Ini dapat 2. Maka kelerengnya si Ali adalah 12 butir. Jawabannya yang A. Itu ya. Clear untuk nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, kita punya di sini bentuk pecahan ya. Ini kalau kalian cek itu adalah teleskopik
Deret teleskopik itu deret yang saling meniadakan, yang bagian tengah ya, kayak gitu. Jadi nanti tersisa di ujung kiri dan ujung kanan kayak gitu. Kita ubah dulu di situ. Setengah itu artinya satu ini apa namanya, duanya itu kan 1 kali 2 ya kan. Nah kemudian satu yang atas itu bisa kita ubah jadi 2 min 1 kayak gitu. Kemudian 6-nya bisa kita ubah jadi 2 kali 3, sedangkan satunya adalah 3 kurangin 2 ya kan. Untuk yang 1/12, 12-nya itu bisa kita pecah jadi 3 kali 4. Nah, sedangkan satunya itu bisa kita pecah dari 4 kurangin 3. Sampai yang ujung kanan di sini kita punya yang 39.800 ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan perkaliannya kan berdekatan ya, selisih 1. Maka kita cari juga faktor yang berdekatan, yaitu 200 sama 199 ya, gitu. Maka di sini angka satunya juga kita bisa ubah sebagai selisih dari 200 dengan 119. Nah, ini baru kita pakai apa namanya, pembagiannya ya. Ini kalau dibagi hasilnya kan 1 ya. Sedangkan kalau yang ini kalau kita bagi hasilnya adalah min setengah nanti ya, kayak gitu. Tuh, ya. Yang ini kalau kalian hitung hasilnya adalah plus setengah. Yang ini min ya. Terus yang ini kalau kalian hitung hasilnya adalah 1/3. Tuh lanjutin sampai yang ujung itu ya. Nah, yang namanya deret teleskopik cirinya itu adalah yang tadi, saling menghancurkan, meniadakan, habiskan tebal ya. Oke, ini plus ini habis dengan sebelumnya ya, gitu. Sehingga tinggal 1 dikurangi belakang yang 1/200 ya. Itu adalah bentuk dari A per B. Nah, karena masih belum jadi pecahan sederhana, maka kita harus samakan dulu di situ ya, dijumlahkan. Nah, 1 kita ubah jadi 200/200 ya kan. Sehingga hasilnya adalah 200 kurangi 1 dapat 199 dikurang ini ya, per 200. A-nya 199, B-nya itu 200. Maka nilai dari A tambah B adalah 399 yang A. Oke, untuk nomor 9 seperti itu. Ini deret teleskopik ya. Kita lanjut ke nomor 10. Diketahui di situ fx-nya adalah x per 1 min x. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada bilangan yang merupakan bilangan bulat ya kan, sampai angka 2 ya. Ini kan bulat semua sampai sini ya kan. Kemudian ada yang bentuk pecahannya, kebalikannya ya kan, dan itu penjumlahan ya. Jadi kita cari penjumlahan dari fx dan resiprokal namanya itu. Jadi kalau dibalik 1/x itu namanya kebalikan ya, gitu. Jadi kalau fx ini sesuai dengan rumus fungsinya tadi, x per 1 min x ya. Kemudian f1/x berarti x-nya kita masukkan, entrykan di sini 1/x ya, x-nya diganti per x. Oke. Maka tugas selanjutnya adalah ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Nyebutnya kan x, jadi bisa jadi x min 1/x untuk yang bagian bawah ini. Nah ini kalau dibagi ini habis ya. Jadi kita punya untuk yang f1/x itu adalah 1/x min 1. Nah ini kan saudara ya, saudara sepupu. Jadi ini harus diubah ke bentuk negatifnya agar dia jadi bersaudara kandung ya, biar dijumlahkan bisa. Oke, jadi kalau kita bikin ini x min 1 1 min x ya, x min 1 kalau diubah jadi 1 min x, maka minusnya keluar, taruh depan ya. Tuh. Nah, maka kita punya, karena ini penyebutnya udah sama, atas bisa dijumlahkan. Ya, atasnya x min 1, bawahnya 1 min x, kan bersaudara lagi ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya dibagi ya, hasilnya adalah min 1 kayak gitu. Loh, artinya adalah kita punya, kalau bilangan yang bulat tadi kita jumlahkan dengan kebalikannya ya.
maka hasilnya adalah ini min 1 kabeh, banyak ya di situ. Ada berapa biji min 1-nya? Sebanyak berapa ini? Sebanyak, ini kan nggak sampai 1 ya, hanya sampai 2 di sini ya. Jadi kalau 1 sampai 2021 maka totalnya ada 2021. Tapi di sini kan startnya dari 2. Jadi totalnya kita kurangin 1 tadi ya yang nggak masuk. Jadi ada sebanyak 2020 biji min 1-nya ya. Jadi kalau kalian jumlahkan berarti 2020 kalikan min 1. Jadi A-nya itu jumlahnya adalah minus 2020 ya. Nah, yang diminta bukan A-nya tapi min A per 20. Jadi min A per 20 kalau kalian masukkan di situ ya. A-nya kita masukkan min 2020 ya. Min ketemu min jadi plus ya. 2020 dibagi 20 ini hasilnya adalah 101 ya. Jadi hasilnya adalah positif 101 yang D. Alhamdulillah cukup untuk ini nomor 1 sampai 10 sudah. Kita lanjut nanti ke part 2 ya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.